Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Haji Sugianto, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Sebelum memulai, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 01 SAKK 001. Nama saya Alin Prilia Anggraini. Nama saya Afifah Mutia Fatah. Nama saya Alif Bintang Ramadan. Ingin menjelaskan bab pertama, yaitu tentang teori permintaan. Yang pertama, pengertian hukum permintaan. Yang kedua, kurva permintaan linear. Yang ketiga, pergeseran kurva permintaan. Dan yang terakhir, permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Oke, di sini saya Afifah akan menjelaskan dari bagian A, yaitu pengertian hukum permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga produk per unit mengalami kenaikan atau menyebabkan jumlah produk yang diminta mengalami penurunan, dan jika harga produk per unit turun dari harga semula, berarti jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan. Secara matematis, jumlah permintaan atas suatu produk akan dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan A dikurang BP. Keterangan dari rumus tersebut adalah Q yaitu jumlah produk yang diminta, A sama dengan konstansa, B koefisien arah garis kurva tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta, P harga produk diminta per unit, D sama dengan permintaan demand. Kurva permintaan dan fungsi permintaan digambarkan sebagai berikut. Setidaknya ada dua hal yang terjadi ketika harga produk per unit turun, yaitu satu, jumlah permintaan akan meningkat atau semakin banyak. Hal ini disebabkan daya beli konsumen terhadap produk semakin kuat. Karena turunnya harga produk per unit, berarti harga produk tersebut lebih murah daripada harga produk sebelumnya. Kedua, tidak ada permintaan atau demand nol. Mengapa? Jika penurunan harga produk per unit terjadi terus-menerus, justru akan direspon oleh pasar dengan tidak adanya permintaan. Karena diasumsikan jika produk sudah tidak ada harganya, menunjukkan produk tersebut sudah tidak ada manfaat sesuai dengan fungsinya. B. Kurva permintaan linear. Linear berarti harus menurun, lurus horizontal atau lurus vertikal, sehingga menimbulkan permintaan negatif dan harga negatif. Permintaan negatif adalah harga begitu tinggi sehingga aktivitas pasar terhambat sampai jumlah yang ditawarkan memberikan harga yang memuaskan. Berikut gambar kurva permintaan. Kurva kemiringan negatif. Artinya apabila harga turun, permintaannya akan bertambah. Kemiringan kurva permintaan nol. Artinya permintaan dapat berubah walaupun harga tetap. Kemiringan kurva permintaan tidak terhingga. Artinya harga dapat berubah-ubah tapi permintaannya tetap. Analisis kurva permintaan. Yang pertama, sesuai hukum permintaan, maka arah garis kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Koefisien arah garis bernilai negatif. Semakin besar koefisien arah garis akan mempengaruhi tingkat kemiringan garis dan sekaligus menentukan besar kecilnya harga dan jumlah barang yang diminta. Berlakunya hukum permintaan, di mana apabila harga suatu barang naik dan faktor
diasumsikan tidak berubah, maka pembeli dalam hal ini pasar akan cenderung membeli lebih sedikit. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka pasar cenderung membeli barang dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelum ada penurunan harga. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Di antaranya seperti selera masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan masa yang akan datang. Pergeseran kurva permintaan ditunjukkan dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Pada saat harga suatu barang naik dan menurunnya jumlah permintaan barang, maka kurva akan bergeser ke arah kiri. Pada saat harga suatu barang menurun dan banyaknya permintaan meningkat, maka kurva bergeser ke arah kanan. Selanjutnya ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan pasar adalah permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Jumlah suatu barang yang seorang atau individu bersedia membeli akan ditentukan oleh banyak faktor seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang mempunyai hubungan atau substitusi, komplement, pendapatan seseorang, selera, ramalan, dan keadaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.